Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, لا تقوم الساعة حتى يتقرب الزمان. Tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Sebuah hadis riwayat Tirmizi. Fatakunus sanatu kasyahr. Setahun bagaikan sebulan. Sebulan bagaikan sepekan. Sepekan bagaikan sehari. Sehari bagaikan sejam. 1 jam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Yataqarrabaz zaman. Berdekatnya zaman adalah hal yang saat ini bisa kita rasakan bersama. Dengan panca indera kita bisa kita rasakan. Maka tiadalah wasiat yang utama kecuali wasiat untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tiada respon terbaik terhadap kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain terus berusaha untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan. Berusaha untuk meningkatkan takwa kita. Takwa dalam rangka menyenangkan Allah. Karena sejatinya takwa itu adalah melaksanakan apa-apa yang Allah senangi, apa-apa yang Allah perintahkan, dan menjauhi segala apa yang Allah benci, segala apa yang Allah larang. Maka mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu. Kemudian di hari Jumat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada orang-orang yang tetap setia menapaki jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yataqarrabaz zaman, ketika zaman itu berdekatan, ketika waktu itu terasa begitu cepat, yang dapat kita rasakan saat ini adalah tidak terasa. Perasaan baru kemarin kita berlebaran. Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, baru kemarin menyembelih hewan kurban, maka tinggal menghitung hari kita sampai di bulan Ramadan. Sungguh ini adalah salah satu di antara bukti kebenaran sabda Nabi, bagaimana zaman itu begitu berdekatan. Maka ma'asyiral hadirin, terkait hal ini pula ada satu ayat di juz 30. Sebuah ayat yang pendek yang mengawali sebuah surat yang cukup panjang ayatnya. Yang akan kita bahas, kita tadabburi bersama, kita renung fikirkan bersama. Dalam rangka bermuhasabah terkait waktu yang terus berjalan cepat, terkait Ramadan yang sudah kita lalui, dalam rangka menyambut Ramadan yang akan datang. Sebuah ayat yang mungkin bagi sebagian kita sudah hafal karena pendek. Dan ayat ini sebenarnya tidaklah menjelaskan tentang waktu, tidak pula menjelaskan tentang Ramadan, tentang puasa. Akan tetapi secara makna bagus untuk kita tadabburi, bagus untuk kita renung fikirkan bersama. Yakni di dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin. Secara makna terjemah
yang kita ketahui adalah celakalah bagi orang yang curang. Akan tetapi kita tidak akan membahas tentang makna di dalam terjemah yang mungkin kita ketahui atau secara makna yang sesungguhnya ayat ini ditujukan untuk apa. Akan tetapi kita akan mencoba memandang ayat ini dari sudut pandang yang lain. Maka yang pertama, paling tidak terdapat tiga kalimah. Wailul lil mutaffifin. Maka yang pertama, dalam kalimah yang pertama, wailun. Terkait kata wailun ada dua pendapat di antara mufassir yang menjelaskan bahwasanya pendapat pertama mengatakan wailun itu adalah nama salah satu di antara lembah di neraka jahanam. Akan tetapi yang kuat adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya penafsiran wailun dikembalikan pada uslub bahasa Arabnya, dikembalikan kepada pengertian bahasa Arabnya, sehingga artinya itu adalah kecelakaanlah atau binasalah. Sehingga pendapat ini lebih kuat jika ditinjau dari sisi bahasa. Secara umum, makna wail itu menunjukkan ancaman yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengutuk. Allah mengutuk, celakalah, binasalah, hancurlah. Allah sendiri yang mengutuk pelakunya. Akan tetapi yang menarik itu adalah untuk apa Allah Subhanahu wa taala sampai mengutuk? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala sampai ingin membinasakan? Dan tidak disebutkan binasalah dalam bentuk apa untuk menunjukkan dahsyatnya. Hanya Allah yang tahu bentuk celakanya. Maka kemudian Allah melanjutkan lil mutaffifin, bagi orang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Akan tetapi, sekali lagi yang akan kita highlight, yang akan kita bahas bukanlah bentuk pelanggarannya, yaitu kecurangan. Bukan bentuk kecurangan yang akan kita bahas pada kesempatan Jumat kali ini. Akan tetapi, mengapa harus kecurangan? Padahal kita tahu di antara kecurangan itu adalah, yang dimaksud dari ayat ini adalah mengurangi takaran. Dan kita tahu, mengurangi takaran timbangan tidaklah sampai segenggam tangan. Bukankah itu merupakan sesuatu yang kecil yang tidak sampai segenggam? Begitupun kecurangan yang lain, hanya sesuatu yang kecil. Maka dalam kalimah lil mutaffifin diambil dari kata at-tafif atau at-tufaf yang maknanya adalah ukuran tidak sampai segenggam, atau dalam kita lihat dalam kamus berarti mungil, sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak penting. Sebagaimana kecurangan itu, kalau misalkan kita pikirkan, bukankah itu sesuatu yang kecil di mata manusia? Bahkan mungkin bagi orang yang menjadi korban dari pengurangan timbangan, dia tidak merasakan kerugian yang begitu besar. Akan tetapi, mengapa? Maka ma'asyiral hadirin, begitulah sunatullah bekerja. Begitulah aturan Allah itu bekerja. Bagaimana kita jumpai banyak hal besar dimulai dari hal yang kecil. Bagaimana bencana yang besar dimulai dari hal kecil yang diremehkan. Sebagaimana jika kita membiarkan hal-hal yang sedikit, maka pada suatu saat akan menjadi hal yang besar yang tidak akan bisa lagi kita kendalikan. Maka ayat ini seakan-akan menunjukkan bagaimana perhatian Allah, bagaimana perhatian Islam pada hal kecil yang tidak seharusnya diremehkan, pada hal kecil yang seringkali kita remehkan. Yang ini seharusnya kita renung fikirkan bersama. Yang mungkin justru banyak manusia terlena akan hal ini, dan meremehkan hal kecil adalah salah satu di antara tipu daya setan, tipu daya iblis di dalam menjerumuskan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menutup pintu tersebut. Maka tatkala kita melihat data, melihat fakta di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah lebih banyak hal kecil yang kita remehkan, lalu saat ini mendatangkan hal yang lebih besar yang itu menyulitkan kita. Tanpa sadar,
banyak hal kecil yang kita remehkan dahulu pada saat ini kemudian menjadi sesuatu yang tidak dapat lagi kita tangani dengan mudah. Yang akhirnya banyak juga hal kecil yang kemudian membentuk karakter kita, membentuk habit kita. Maka mari kita coba untuk sejenak menengok kehidupan kita yang telah berlalu. Mencoba untuk meruntut, merenungkan, bermuhasabah terhadap perjalanan kehidupan kita. Bukankah banyaknya hal besar yang terjadi baik atau buruk berawal dari abainya kita pada hal-hal yang kecil. Meremehkan kita pada hal kecil, melakukan kesalahan kecil namun terus berulang-ulang. Entah dalam urusan rumah tangga, entah dalam urusan pekerjaan, entah dalam urusan kuliah, sekolah atau apapun. Bukankah hal itu yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita juga harusnya menyadari, bukankah bangunan yang begitu megah di masjid ini misalkan terdiri dari susunan kecil yang tersusun, dari susunan bata-bata merah yang kecil yang mungkin ketika kita pandang kita masih belum tahu jadinya seperti apa, namun kemudian menjadi bangunan yang megah. Maka janganlah meremehkan hal-hal kecil yang berada di sekitar kita, entah itu baik, entah itu buruk. Maka begitu pun pula yang terjadi pada Ramadan kita yang telah berlalu, yang dihiasi dengan penyesalan-penyesalan. Bukankah penyesalan-penyesalan pada Ramadan kita yang telah lalu dikarenakan dimulai dari meremehkannya kita pada hal-hal kecil? Kita ambil contoh misalkan target tilawah, ingin khatam di bulan Ramadan, ingin bersedekah sekian, dan lain sebagainya. Ketika kita mulai meremehkan, maka suatu saat menjadi sesuatu yang sulit untuk kita taklukkan. Yang awalnya kita ingin memiliki target khatam di bulan Ramadan, 30 juz dalam 30 hari, berarti satu hari 1 juz. Di hari pertama syaitan sudah mulai mengambil atau membiasakan kita di sehari-hari kita sebelum Ramadan, lalu timbullah kebiasaan kita di bulan Ramadan itu meremehkan. Di hari pertama kita sudah mulai meremehkan, masih hari pertama, masih ada hari kedua. Biasanya saya ngaji satu hari 2 juz. Besok insya Allah saya bisa ngaji 2 juz. Hari ini saya mau libur dulu, menata niat dulu. Terus begitu hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, sampai itu menjadi bacaan Al-Quran yang tidak mampu lagi kita selesaikan. Padahal kalau misalkan kita pecah satu hari 1 juz itu menjadi lebih ringan. Satu hari 1 juz kita pecah lagi dalam sholat 5 waktu, setiap selesai 5 waktu 2 lembar atau 4 halaman, menjadi lebih ringan lagi. Maka itu pula yang terjadi di setiap Ramadan kita. Tidak hanya dalam bacaan tilawah kita, akan tetapi dalam amal-amal yang lain di bulan Ramadan. Maka inilah yang seharusnya menjadi renungan kita bersama terhadap Ramadan yang akan datang. Maka cobalah kita tidak fokus pada hal yang besar, akan tetapi kita mulai dari langkah kecil. Dari hal kecil, akan tetapi konsisten, realistis dan bisa dilakukan. Kita buat perencanaan yang baik terhadap bulan Ramadan kita. Masih ada waktu. Kita biasakan amal-amal baik menyambut bulan Ramadan dan laksanakan tanpa meremehkan hal kecil, kemudian dikonsistenkan. Maka ini sejalan pula dengan apa yang Nabi Muhammad SAW sabdakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Sebuah amalan yang sedikit, yang remeh, akan tetapi kontinu. Maka mari kita pandai-pandai di dalam memilih amal, pandai-pandai di dalam melihat hari-hari kita, pandai-pandai dalam melihat hal-hal kecil agar tidak kita remehkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih, kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhzin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.